Saat open house, Presiden Prabowo menyempatkan diri untuk menyapa para jurnalis istana dan berjoget Velocity. Presiden Prabowo juga keliling menyapa warga selama gelaran open house di Istana Kepresidenan. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan keluarga bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Tradisi sungkeman juga dilakukan oleh keluarga SB di Hari Raya Idul Fitri. Allahu akbar, Allahu akbar. Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, menghabiskan waktu bersama keluarga. Allahu akbar. Mega juga menerima sejumlah tamu, diantaranya putra Presiden Prabowo, Didit Prabowo. Allahu akbar. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mengaturkan selamat dari Raya Idul Fitri. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menelpon Wakil Presiden ke-7 Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, di Hari Raya Idul Fitri. Bu, lahir batin. Bapak gini. Alhamdulillah sehat, Pak. Oh ini. Assalamualaikum Pak Kiai, ibunya ini. Assalamualaikum, ya amin. Bapak maaf. Ya, sama-sama Ibu. Pak Kiai, sehat tak Bu? Iya, sama-sama. Terima kasih. Belum Ibu. Belum. Siang. Nanti siang. Iya. Sendiri. Matur nuwun. Ya, matur nuwun. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Kiai, terima kasih. Halo, selamat siang pemirsa. Hari Raya Idul Fitri dihabiskan para tokoh nasional untuk menjalin silaturahmi baik dengan keluarga maupun rekan sejawatnya. Presiden Prabowo rencananya akan bersilaturahmi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo usai Lebaran. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya, Sabrina Hasila, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, dalam open house yang digelar pada hari pertama Idul Fitri 31 Maret 2025, Presiden berkeliling untuk menyapa warga yang hadir di Istana Kepresidenan. Warga mengapresiasi program makan bergizi gratis pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden Prabowo Subianto menyapa langsung warga yang hadir dalam open house Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan Senin 31 Maret 2025. Presiden pun berkeliling istana untuk berbincang dengan warga. Dalam kesempatan ini, warga menyampaikan doa hingga apresiasi terhadap program pemerintahan Prabowo Gibran. Salah satunya adalah makan bergizi gratis.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan juga meminta rakyat untuk memberikan waktu Presiden Prabowo untuk menjalankan program-programnya. Salah satunya program makan bergizi gratis. Kita beri kesempatan beliau untuk mengatur, memimpin. Tidak bisa juga, bisa segera jadi seperti makan bergizi. Ada yang titik sana-sini. Sekarang kan sudah mulai jalan, kan itu perlu waktu. Dan hasil studi kami ini, studi kajian yang dilakukan oleh ahli kemiskinan, Profesor Arif Ansori, ini program yang sangat baik sekali. Jadi jangan kita terus torpedo karya-karya bagus yang baru dimulai. Program makan bergizi gratis pada bulan Agustus 2025 nanti ditargetkan akan melayani 6 juta penerima manfaat. Saat ini sejumlah negara menjadikan Indonesia sebagai pusat studi untuk program makan bergizi gratis. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan untuk korban gempa bumi di Myanmar. Bantuan mencakup tim penyelamatan, tenaga medis, serta logistik yang dikirimkan menggunakan 2 pesawat Hercules dan 1 pesawat Boeing 747. Pengiriman bantuan dilepas secara resmi oleh Kepala BNPB Suharyanto di Lanut Halim Perdana Kusuma Selasa kemarin. Dalam sambutannya, Kepala BNPB mengatakan tim yang diberangkatkan akan menjalani misi kemanusiaan di daerah yang dekat dengan pusat gempa, tepatnya di Bandara Naypyidaw. Selain bantuan yang telah dikirimkan kemarin, rencananya Presiden Prabowo Subianto akan melepas keberangkatan pasukan misi kemanusiaan pada besok 3 April 2025. Rencana tim kesehatan lengkap yang versi lengkap tapi bisa bergerak dengan cepat ya. Kekuatan 35 orang dibantu unsur pendukung nanti akan berangkat sama-sama pada tanggal 3 April 2025, mudah-mudahan bisa dilepas oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya pemerintah RI telah memberangkatkan 37 personel yang terdiri dari TNI, BNPB dan Basarnas, serta mengirim 12 ton bantuan yang terdiri dari tenda, bahan makanan, hingga 1 unit truk Basarnas. Gempa dahsyat berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Myanmar dan Thailand pada Jumat 28 Maret 2025. Lebih dari 2.700 orang meninggal dunia. Jumlah korban diprediksi akan terus bertambah lantaran masih banyak warga yang tertimbun bangunan. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai open house di Jakarta, Presiden Prabowo diinfokan akan bersilaturahmi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Rencana silaturahmi ini disampaikan oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo menghabiskan waktu di Jakarta selama Hari Raya Idul Fitri. Presiden pun menggelar open house yang dihadiri oleh sejumlah tokoh negara seperti Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden ke-6 dan 8 RI Yusuf Kala. Rencananya Presiden Prabowo juga bersilaturahmi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Rencana ini disampaikan oleh Wakil Presiden RI sekaligus putra sulung Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Ada info Pak, Presiden juga mau ke Solo? Ya, nanti dia. Rencana ke tempatnya Bapak, Mas. Pak Presiden nanti rencana ke tempatnya Bapak. Gimana? Pak Presiden nanti rencana ke tempatnya Bapak juga. Ya nanti dilihat saja ya. Kemendagri ingatkan ASN untuk tidak mudik gunakan mobil dinas. Lantas sanksi apa yang menanti bila ASN kedapatan mudik dengan mobil dinas? Selengkapnya usai jeda. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memuji langkah putra Presiden Prabowo Subianto Rago Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo yang sudah menemui mantan Presiden Megawati maupun Jokowi pada hari pertama Lebaran Senin kemarin.
Pujian kepada Didit Prabowo disampaikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka usai meninjau pelaksanaan pembagian bantuan Wakil Presiden di Gerahasapa, Solo, Jawa Tengah, Selasa pagi. Gibran menyebut langkah Didit Prabowo tindakan luar biasa yang patut diapresiasi. Didit selaku putra Presiden Prabowo adalah sosok pemersatu yang memiliki semangat untuk mengumpulkan semua tokoh, baik tokoh-tokoh besar maupun tokoh-tokoh muda. Melihat Mas Didit yang juga sowan ke Bu Mega, Pak Jokowi, terus kemarin ketemu sama anak-anak presiden. Ya, terakhir kan pada waktu ulang tahun beliau, saya lihat Mas Didit ini selaku putra dari Pak Presiden Prabowo ini sangat harus kita apresiasi. Beliau punya semangat untuk mengumpulkan semua tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh muda, dan saya kira itu hal yang luar biasa sekali. Beliau sowan ke sana kemari, menggandeng anak-anak muda. Saya kira itu hal yang patut diapresiasi. Ada kemungkinan juga Mas Didit akan mengundang para bapak-bapaknya. Boleh banget. Dan saya kira Mas Didit ini adalah tokoh yang bisa diterima semua pihak. Ya. Sebelumnya putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Prabowo berkunjung ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Didit juga menyampaikan diri bersilaturahmi ke kediaman Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri sebelum mengunjungi Jokowi. Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kedatangan Didit Prabowo dalam rangka silaturahmi di momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Setelah berada di kediaman Jokowi selama sekitar 40 menit, Didit keluar tanpa menjawab pertanyaan awak media terkait perbincangannya bersama Joko Widodo. Didit hanya mengucapkan selamat Idul Fitri ke awak media. Selamat Idul Fitri. Mas, terkait kedatangan sebelumnya ke Ibu Megawati, sekarang ke Pak Jokowi, Mas. Apa memang ada perintah dari Bapak, Mas? Selamat Idul Fitri, Mas. Tadi ada pesan khusus dari Bu Mega gitu nggak, Mas? Ada pesan dari Bapak nggak, Mas, untuk Pak Jokowi? Ada pesan dari Bapak untuk Pak Jokowi, Mas? Sebelum berkunjung ke rumah Joko Widodo, Didit Prabowo juga bersilaturahmi ke kediaman Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Usai bertemu Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, tidak ada pembicaraan khusus ketika berkunjung ke rumah Megawati. Pembahasan antara Didit dan Megawati hanya seputar lebaran dan makan-makan. Tim Liputan iJus melaporkan. Kementerian Dalam Negeri kembali mengingatkan jajaran ASN untuk tidak menggunakan mobil dinas untuk mudik. Sanksi tegas pun menanti bila ASN nekat mudik pakai mobil dinas. Libur Lebaran identik dengan cuti panjang. Warga termasuk aparatur sipil negara menghabiskan momen Idul Fitri dengan mudik ke kampung halaman. Kementerian Dalam Negeri kembali mengingatkan ASN untuk tidak mudik dengan mobil dinas. Teguran keras pun menanti ASN bila nekat mudik pakai mobil dinas. Mobil dinas itu aset negara, fasilitas negara yang semestinya digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan tugas dan pelayanan publik. Jadi kalau tidak terkait dengan tugas, pelayanan publik, apalagi kepentingan pribadi, ya seharusnya tidak digunakan. Apalagi ada risiko kerusakan yang mungkin akan berdampak pada kerugian negara, gitu ya. Senada dengan Wamendagri, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun melarang jajarannya mudik pakai mobil dinas. Deddy sudah menegur Wali Kota Depok yang mengizinkan pegawai Pemkot Depok mudik pakai mobil dinas. Tunjangannya cukup, gitu loh. Kalau tunjangan ASN eselon 3, eselon 2 itu cukup, nggak mungkin nggak punya mobil. Kalau masih punya mobil, ngapain pakai mobil dinas? Kan dia Pak Wali Kota ini berargumentasi tidak semua ASN itu punya mobil dinas.
Tetapi pemegang mobil dinas itu rata-rata pejabat eselon 3 dan eselon 2. Sebelumnya, Wali Kota Depok Sopyan Suri mengizinkan pegawai Pemkot Depok untuk mudik pakai mobil dinas. Kebijakan tersebut merupakan apresiasi bagi ASN. Ia beralasan tidak semua pegawai Pemkot Depok punya kendaraan pribadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Lebaran usai, isu reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat. Usai jeda kita akan membahas siapa saja yang diprediksi akan terkena reshuffle. Hari Raya Idul Fitri dinilai sejumlah pihak menjadi momentum tepat bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengocok ulang kabinetnya. Prabowo dinilai perlu untuk kembali mengevaluasi kinerja jajarannya di Kabinet Merah Putih. Diketahui saat ini terdapat sejumlah masalah yang membutuhkan perhatian khusus, utamanya terkait isu ekonomi, perdagangan hingga ketenaga kerjaan. Jika usai Lebaran reshuffle ini benar-benar terrealisasi, maka akan menjadi reshuffle kedua Kabinet Merah Putih usai melalui 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Reshuffle kabinet saya kira mungkin saja dilakukan pasca Lebaran. Nah, kalau dilakukan reshuffle, saya kira beberapa pos penting di bidang perekonomian ini layak menjadi pertimbangan Presiden Prabowo untuk dilakukan evaluasi seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian SDM, bahkan Kementerian Pariwisata. Nah, indikator-indikator penting di bidang ekonomi yang patut menjadi perhatian Presiden adalah misalnya merosotnya IHSG, kemudian melemahnya rupiah dan juga lesunya ekonomi Lebaran, sehingga ini yang akan menjadi bahan pertimbangan Presiden untuk melakukan evaluasi. Nah, khusus kinerja Menteri SDM, meskipun ada sejumlah kebijakan yang nyata-nyata merugikan masyarakat seperti kebijakan gas LPG 2 kilo, tapi saya melihat saya ragu Presiden Prabowo berani melakukan reshuffle terhadap Menteri ESDM karena posisi Golkar ini sangat seksi sekali. Golkar seringkali diandalkan dukungannya oleh Presiden Prabowo dan seringkali pasang badan terhadap kebijakan-kebijakan Presiden Prabowo. Lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta ramai dipadati ratusan keluarga warga binaan yang datang berkunjung. Kegiatan ini langsung dipantau Satgas Pengamanan Lebaran Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan guna memastikan pelayanan yang baik bagi pengunjung lapas. Lapas kelas 1 Cipinang, Jakarta ramai dipadati ratusan keluarga warga binaan yang datang berkunjung pada hari kedua Lebaran pada Selasa siang. Mereka datang untuk berlebaran dengan keluarga yang menjalani masa tahanan di lapas ini. Kunjungan keluarga warga binaan ini langsung dipantau oleh Satgas Lebaran dari Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan Republik Indonesia guna memastikan pelayanan berjalan baik. Alhamdulillah, saya lihat di tempat ini pelayanan cukup bagus sekali. Petugas mampu mengarahkan para keluarga-keluarga yang akan menengok keluarganya di dalam, ya, dilayani dengan sangat baik. Prioritas keamanan LP Cipinang dikedepankan dalam kunjungan keluarga ini. Sementara pihak lapas kelas 1 Cipinang menyebut waktu kunjungan keluarga dibatasi sebanyak 30 menit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Sabrina Sheila dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa.
Allah.